Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Halo pemirsa, apa kabarnya hari ini? Salam sehat ya. Kangen banget ketemu sama pemirsa di Go Healthy. Tapi kami kembali menyapa Anda kali ini dengan narasumber yang berbeda. Selalu ada cerita baru untuk bisa kita dengar dan kita ambil pelajaran dari kehidupan mereka. Nama saya Coki Sitohang, salam sehat dari studio Grand di Metro TV Jakarta di program Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Nah, satu hal yang pasti adalah makin menuanya usia, tubuh kita memang akan lebih berisiko terkena penyakit. Tapi bukan berarti kita nggak bisa punya tubuh yang bugar, sehat, dan fit di usia tua. Contoh nyatanya adalah Bapak Jamal Hasaruddin Jamal, nama lengkapnya. Beliau tinggal di Makassar, Sulawesi Selatan. Dan sekarang sudah bergabung lewat daring. Halo Pak Jamal. Pak Jamal ini umurnya 72 tahun. Bapak masih aktif mengajar di perguruan tinggi, betul ya? Pak Jamal ini punya riwayat diabetes dan hipertensi dari masa lalunya. Nah, hebatnya dari Pak Jamal dan kita mau belajar dari kisah beliau adalah bagaimana beliau berupaya keras dalam mengendalikan segala kondisi tersebut sehingga bisa terkondisikan dengan baik. Nah, gimana caranya beliau menjaga kesehatan secara maksimal? Dan hadir juga di studio Grand adalah dua orang praktisi kesehatan. Lama nggak ketemu mereka. Yang pertama adalah Bang Paidon Lumban Toruan. Salam sehat Bang. Salam sehat Bang Coki, salam sehat pemirsa. Saya doakan Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati Anda selalu. Dan saya di sini untuk membagikan tips cara tepat hidup sehat. Dan satu lagi pemirsa, mari kita izinkan beliau menyapa Anda terlebih dahulu. Mbak Pretisia Suvarli. Halo Mbak Preti. Halo Pak Jamal, pemirsa di rumah sehat selalu ya. Pak Jamal, kami dengar Bapak punya riwayat kesehatan yang nggak begitu baik di masa lalu. Ada diabetes, ada hipertensi. Kapan pertama kali Bapak tahu tentang dua kondisi ini? Sejak diajak oleh teman dari endokrinologi untuk penelitian. Ternyata dia mau lakukan uji klinis terhadap satu produk obat. Nah, langsung saya diperiksa HB1C hampir 8, tensi 180-an. Jadi Bapak tuh diminta untuk mengikuti sebuah semacam riset begitu ya Pak ya? Baru ketahuan ada masalah-masalah tadi. Begitu ya Pak? Iya. Tapi apakah bersamaan dengan dimintanya Bapak bergabung dalam riset tersebut, Bapak merasakan gejala-gejala yang mengganggu tubuh Bapak? Nggak ada. Nggak ada. Nah, dengan kondisi itu kebetulan juga uji klinis selesai. Saya dianjurkan ke klinik endokrin untuk dilanjutkan obat-obat. Setelah mendengar saya ditawari laser, saya pakai. Ternyata periksa gula sewaktu sudah masuk di 140. Baik Pak. Ini sebenarnya Pak Jamal nggak ada keluhan ya. Sampai akhirnya ketahuan diabetes dan hipertensi itu karena beliau diikut sertakan dalam sebuah katakanlah uji kesehatan atau uji klinis gitu ya. Ada keberuntungan juga rupanya di beliau meskipun pola hidupnya katakanlah dulu sembarangan. Sejauh ini apa tanggapan Abang? Bang Coki dan pemirsa di rumah, ini adalah contoh klasik dari kita yang hidup saat ini di mana kita nggak terbiasa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Apalagi kalau kita bicara ke Pak Jamal nih. Pak Jamal usianya 62 ketika kondisi ini ketahuan. Berarti hipertensi ini kan sudah jalannya udah panjang. Betul. Dan tidak periksa sehingga beliau tidak tahu. Kebayang nggak kalau nggak lagi melakukan pengujian itu tiba-tiba kena masalah. Nah, repot. Artinya ketika Pak Jamal beruntung dapat informasi, kan ada yang ngasih tahu nih, menggunakan laser. Dan Anda bisa meniru Pak Jamal untuk segera menggunakan teknologi laser. Kenapa? Proses pengobatan, pengubahan gaya hidup, perubahan pola makan, itu butuh waktu. Sementara kebutuhan kita untuk segera membantu kesehatan darah dan pembuluh darah ketika sudah telanjur mengalami diabetes, hipertensi, apalagi pada orang usia di atas 40 tahun,
itu butuhnya apa? Sekarang gitu Bang Iya, Coki. betul. Kalau misalnya kita berbicara masalah diabetes atau kadar gula darah yang tinggi, itu ada beberapa parameter yang bisa kita periksa. Contohnya pada Pak Jamal yang diperiksa adalah HbA1c. Nah, HbA1c ini normalnya adalah di bawah dari 6,5. Jadi kalau misalkan seseorang HbA1c-nya mencapai atau lebih dari 6,5, maka sudah dikatakan mengalami diabetes. Ada juga nih kategori di bawahnya itu prediabetes, ada di angka sekitar 5,7 sampai 6,4. Oke, itu parameter yang pertama. Parameter yang kedua bisa dilakukan pemeriksaan gula darah puasa, gula darah sewaktu. Kalau misalnya berdasarkan kriteria Kemenkes, seseorang dikatakan mengalami diabetes bila kadar gula darah puasanya mencapai atau lebih dari 125 dan atau gula darah sewaktunya mencapai lebih dari 200. Kalau hipertensi, tekanan darah, normalnya tuh ada di angka 120/80, tidak terpaut usia. Seseorang dikatakan mengalami hipertensi apabila tekanan darah sistolik atau yang atas mencapai atau lebih dari 140 dan atau ini berarti salah satu aja nih. Tekanan darah yang bawah atau tekanan darah diastolik itu mencapai atau lebih dari 90. Kita sama-sama belajar dari Pak Jamal. Jadi Pak Jamal ini sebenarnya termasuk orang yang beruntung. Kenapa saya katakan beruntung? Karena waktu itu bentuk badannya bundar. Berat badannya berlebih. Ya betul ya Pak ya, Pak Jamal ya. Berat badannya waktu itu mencapai 83 kg untuk tinggi badan hanya 156. Bisa kebayang dong pemirsa ya kan, bentuk badannya seperti apa. Sehingga salah satu rekan kerjanya ini tertarik untuk mengundang Pak Jamal untuk dilibatkan dalam uji klinis atau dalam sebuah riset yang mengharuskan Pak Jamal melakukan berbagai macam pemeriksaan. Dan satu hal yang perlu kita pelajarin dari Pak Jamal tidak denial. Dia nggak merasakan gejala, tapi pas satu dicek ternyata HbA1c-nya mencapai angka 7, tensinya sampai 180, walaupun nggak ada gejala, beliau mau menerima. Pak Jamal mengakui bahwa memang dirinya, oke, saya diabetes, saya hipertensi, walaupun nggak ada gejala, saya harus cari cara nih, gimana caranya saya mengendalikan gula darah dan tensi saya. Tadi Bapak bilang kan ada upaya ya Pak untuk Bapak bisa memperbaiki kualitas kesehatan dan salah satunya adalah dengan menggunakan teknologi laser, betul ya Pak Jamal? Betul. Apa yang Bapak rasakan sejak menggunakan teknologi laser? Kasih tahu lagi dong pemirsanya Pak. Alhamdulillah, saya selama menggunakan laser, ya tidak pernah sakit-sakit. Mantap. Dan ini adalah before and after-nya Pak Jamal. Sebelum menggunakan teknologi laser, pemirsa, masalah kesehatan yang ada, ketahuan adalah diabetes, HbA1c di atas 7, hipertensi, dan sinusitis. Lalu setelah beliau aktif menggunakan teknologi laser, setelah dilakukan pemeriksaan HbA1c terakhir di bawah 7, tekanan darah sistoliknya 130, gejala sinusitis membaik sesuai dengan pengakuan beliau tadi, dan badannya menjadi lebih bugar. Itu yang membuat beliau juga bisa konsentrasi lebih dari 2 jam mengajar mahasiswa-mahasiswinya. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk Pak Jamal. Nanti kita akan gali lagi keterangan dari Pak Jamal soal kesehatannya yang semakin membaik, termasuk juga manfaat dan cara kerja dari teknologi laser. Para praktisi kesehatan akan menjelaskannya. Untuk Anda, tetap bersama kami di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Halo pemirsa, kembali lagi di Go Healthy dengan narasumber kami yang tersambung lewat daring. Beliau ada di Makassar. Ternyata dalam kehidupan setiap orang ada fase di mana mereka kesulitan menghadapi gangguan kesehatan. Termasuk Pak Jamal loh. Meskipun hari ini dia bugar ya. Dulu beliau terekam punya masalah diabetes, HbA1c-nya di atas 7, kemudian ada masalah hipertensi dan juga sinusitis. Tapi selain daripada beliau melakukan upaya-upaya memperbaiki kesehatan dengan pola hidup yang terperbaiki dengan baik, ada juga peran dari teknologi laser yang beliau gunakan saat itu. Jadi Pak Jamal, sejak Bapak pakai teknologi laser, perubahan-perubahan dari keluhan yang tadi sudah saya sebutkan, apa saja perubahan baiknya Pak? Boleh diceritakan ulang? Kondisi kesehatan sepertinya stabil selalu, baik indikator gula darah maupun hipertensi, sinus itu sudah tidak membandel lagi. Ya, yang pasti ya pernah ke rumah sakit. Kalau teman bertanya, kenapa sih
apa resepnya fisiknya seperti itu. Ini saya punya resep teknologi laser. Kalau mau itu ya silakan. Mantap, Pak. Sebenarnya kondisi Bapak sekarang ini dengan diabetes yang menyertai, berarti terkendali ya Pak kondisinya. Bahkan Bapak merasakan bugar, fit, khususnya ketika sedang mengajar. Betul ya Pak Jamal? Iya. Ih, Bahkan target 80 burn off. mantap Pak. Saya mencatat di sini Pak, setelah Bapak menggunakan teknologi laser, pemeriksaan HbA1c terakhir adalah di bawah angka 7. Berarti itu sudah sangat baik untuk Bapak. Kami berdoa Bapak terus bisa dapat kekuatan untuk memperbaikinya. Tekanan darah sistolik Bapak 130, kemudian gejala sinusitisnya sudah membaik, tidak dikeluhkan lagi, dan badan Bapak menjadi lebih bugar. Cara kerja macam apa yang bisa membuat seseorang seperti Pak Jamal hari ini bisa tetap menikmati kebugarannya? Silakan diceritakan. Jadi ketika bicara kita mau tanya teknologi laser, cara kerjanya seperti apa? Sebelum sampai cara kerjanya, saya pengen mundur sedikit. Kita pengennya apa dari teknologi laser ini nanti? Kata kuncinya kan satu, sehat, betul nggak? Betul. Kemudian Anda ketika mendengarkan acara ini, melihat acara ini, Anda pengen berubah, pengen menggunakan teknologi laser. Ya. Nah, apa yang dilakukan teknologi laser yang kita bahas saat ini yang dipakai Pak Jamal untuk Anda adalah begini. Teknologi laser yang dipakai itu adalah teknologi yang didesain sedemikian rupa untuk mengeluarkan sinar laser. Nah, sinar lasernya sendiri yang berwarna merah ketika diarahkan ke pergelangan tangan Anda, ke arah pembuluh darah Anda dan darah Anda, sinar laser ini merangsang produksi oksida nitrit. Sekali lagi, merangsang produksi oksida nitrit. Bahan bakunya Anda dapat dari mana? Dari makanan. Itu sebabnya makan sehat itu selalu penting. Betul. Ingat untuk makan buah 1 hari 3 kali. Nah, ketika laser merangsang produksi oksida nitrit, maka pembuluh darah bisa membuka melebar. Nah, karena oksida nitrit ini nanti bisa beredar di seluruh tubuh, bukan hanya di tempat yang disinari laser, maka pembuluh darah yang membuka dan melebar itu ada di seluruh tubuh. Dampaknya apa? Ketika pembuluh darah membuka dan melebar, tekanan jantung menjadi berkurang. Dampaknya apa? Kalau dipakai rutin, nanti tekanan darah bisa turun. Yang pertama. Yang kedua, kalau Anda punya masalah kolesterol tinggi, gula darah tinggi, tekanan darah tinggi, kemungkinan Anda punya masalah pengentalan darah dan penggumpalan darah. Ya, ketika terjadi penggumpalan, maka gula, kolesterol itu tidak bisa dihantar ke dalam sel. Teknologi laser itu ketika diarahkan ke pembuluh darah Anda, kemudian mengenai darah Anda, terus-menerus di situ, kan darah mengalir terusnya Bang Coki. Iya. Yang menggumpal kena pecah, yang menggumpal kena pecah dan urai. Nah, proses penguraiannya namanya fibrinolisis. Ketika dia terurai, maka kolesterol, darah itu bisa masuk ke dalam sel-sel. Betul. Bisa dipakai. Nah, yang menariknya adalah si teknologi laser ini sendiri, sinar laser ini juga membantu bukan hanya menghantar, tapi membantu pemanfaatan. Sehingga gula bisa dipakai, kolesterol bisa dipakai, badan terasa lebih sehat, lebih bugar. Iya, betul. Pak Jamal ini orang yang berarti masih aktif di usia 70 tahunan, mengajar dan sudah berdamai dengan diabetes dan hipertensi sudah lebih dari 10 tahun. Nah, tadi selain diabetes hipertensi, benar nih Bang Coki, Pak Jamal mengeluhkan adanya riwayat sinusitis yang memang sudah terbantu dengan menggunakan teknologi laser. Jadi teknologi laser ini bisa digunakan secara intranasal. Ada yang bisa digunakan di dalam hidung. Nantinya seperti yang Bang Paidon tadi jelaskan, melancarkan aliran darah, menurunkan pengentalan darah, meningkatkan kualitas darah, itu juga terbantu nih di area kepala. Sehingga aliran darah ke area kepala itu menjadi lebih baik lagi dan lebih lancar. Dan dengan aliran darah yang baik, maka hantaran nutrisi dan hantaran oksigen itu menjadi lebih baik lagi. Kaitannya dengan sinusitis bagaimana? Nah, dengan aliran darah yang baik, proses peradangan pun bisa terbantu. Peradangan yang bisa disebabkan karena proses alergi sehingga menyebabkan riwayat sinusitis berulang itu bisa terkendalikan. Jadi kualitas darah udah, pembuluh darah udah. Nah, yang tidak kalah penting ini ada saraf dan otot. Jadi seiring dengan meningkatnya usia, memang volume otot kita itu bisa menyusut. Kalau kita berbicara masalah otot, otot ini memegang peranan yang penting. Selain memberikan bentuk tubuh yang indah, dia juga bisa membantu menopang beban tubuh kita saat kita bergerak. Meringankan beban pada persendian, otot berfungsi untuk membakar lebih dari 80% gula darah dan lemak darah. Bisa bayangin dong kalau misalkan volume otot kita nyusut, maka pembakaran gula darah dan lemak darah juga bisa nyusut, bisa menurun. Akhirnya apa yang terjadi? Gula darah sama lemak darah bisa naik. Nah, ada juga nih teknologi yang bisa membantu
untuk para pemirsa di rumah mungkin yang memiliki keterbatasan gerak, keterbatasan aktivitas fisik untuk menjaga massa otot dan juga saraf kita, yaitu teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Mesti berhenti dulu di situ sebentar Mbak Preti. Dan kita sudah mendengar sebagian cerita dari Pak Jamal. Bagaimana kondisi-kondisi tadi bisa terkendali setelah menggunakan teknologi laser. Yuk sekarang kita mendengarkan lebih jauh dari Mas Panji tentang teknologi laser termasuk cara mendapatkannya. Pemirsa, untuk kita bisa tetap produktif di usia lanjut, tentu saja ini bisa menjadi harapan dari setiap kita. Dan itu bisa dilakukan jika kita menjaga kesehatan kita sejak dini. Ayo, ubah pola hidup menjadi lebih sehat dan kita manfaatkan teknologi laser. Karena dengan penggunaan rutin, teknologi laser bermanfaat untuk membantu mengurangi gula, kolesterol, tekanan darah yang tinggi, sehingga bisa membantu mencegah terjadinya serangan jantung dan juga serangan stroke. Untuk teknologi laser, kita bisa menggunakan Aku Laser Ultimate, keluarga terbaru dari dokter laser. Alat kesehatan yang mensinergikan teknologi laser dan juga teknologi NMES. Penggunaannya juga mudah, cukup digunakan pada garis pergelangan tangan kiri 2 kali sehari yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Sedangkan untuk teknologi NMES ini bermanfaat untuk membantu memberikan rangsangan pada kontraksi otot sehingga mencegah penyusutan otot. Dan jika Anda menghubungi kami sekarang juga, Anda akan mendapatkan aksesoris tambahan yaitu intranasal therapy kit secara gratis. Ini dapat digunakan pada rongga hidung dan bermanfaat untuk membantu melancarkan aliran darah di area kepala. Hubungi nomor telepon yang tertera atau Anda bisa langsung saja chat kami sekarang juga dan dapatkan informasi lebih lengkap. Bagaimana caranya Aku Laser Ultimate bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Pemirsa, Anda nggak tahu betapa bahagianya saya kalau sudah mendengar cerita kemenangan, kebangkitan dari orang yang terpuruk hidupnya, kemudian dia bisa mengubah nasibnya. Beliau yang dulunya ada diabetes dengan angka HbA1c di atas 7, mengalami hipertensi dan sinusitis, bisa mengalahkan itu semua dan membuat kondisi itu menjadi terkendali per hari ini, khususnya setelah menggunakan teknologi laser. Hari ini, pemirsa, pemeriksaan terakhir HbA1c-nya adalah di bawah 7. Kemudian tekanan darah sistoliknya di 130, cukup stabil untuk beliau. Gejala sinusitis yang membaik dan badannya menjadi lebih bugar. Dan ini yang membuat Pak Jamal, umur 72 tahun, masih aktif ngajar. Bang Paidon, ini Pak Jamal 72 tahun, Bang. Biasanya orang tua itu sering sekali dikaitkan dengan keluhan-keluhan yang berhubungan dengan aktivitas fisik sehari-hari. Misalnya, nyeri sendi lah, ya, jadi sulit bergerak karena usianya udah nambah begitu. Betul. Pengalaman Abang bagaimana? Iya, tadi Mbak Preti sebelumnya ada cerita bahwa ketika orang makin banyak umur kan ototnya makin kecil ya. Karena terjadi penurunan hormon, maka salah satu dampaknya massa otot berkurang. Ketika ototnya berkurang, maka beban tubuh itu banyak malah jatuh di sendi. Anda harus ingat bahwa kalau Anda nggak bergerak, nanti Anda makin parah. Kalau Anda nggak menjaga pola hidup, Anda makin gemuk. Makin gemuk nanti beban di sendi makin banyak. Serba salah dong. Serba salah, ya kan? Anda lupa makan buah-buahan, ada buah-buahan khusus yang memang bisa membantu kesehatan sendi. Kolang-kaling atau buah lontar. Buah-buahan yang kayak kolagen. Nah setelah ini semua kita kerjakan, tapi kita masih butuh nih. Karena sendi kita masih suka nyut-nyutan. Nah disinilah kita bisa menggunakan teknologi laser juga. Jadi memang teknologi laser ini ada yang didesain buat membantu kesehatan sendi. Apa yang dilakukan teknologi laser? Dia membantu mengurangi peradangan. Jadi rasa sakitnya berkurang. Kemudian dia membantu proses regenerasi sehingga sendi yang rusak itu bisa untuk perbaikan jaringannya lebih bagus. Penggunaan teknologi laser adalah salah satu bentuk investasi supaya kita bisa menuai kesehatan di masa depan. Mbak Preti masih punya utang nih tadi, ngomongin tentang teknologi NMES. Betul. Siapa saja yang bisa menggunakan teknologi NMES dan apa manfaatnya? Kalau ditanya siapa saja, semuanya juga bisa. Saya bisa, Bang Paidon bisa, Bang Coki bisa, Pak Jamal juga bisa, pemirsa di rumah juga bisa. Asalkan satu, memang mau hidup sehat.
Tadi Bang Paidon sudah singgung nih masalah peradangan pada sendi. Salah satu cara untuk mencegah peradangan pada sendi yaitu memiliki otot yang kuat juga. Ya. Kalau otot kita semakin terlatih, semakin kuat, peradangan sendi bisa dicegah. Nah, bisa kita latih otot kita dengan teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, yang bisa memberikan stimulus elektrik pada saraf dan otot sehingga menjadi lebih aktif lagi, ada pergerakan, ototnya berkontraksi lagi, bisa menguat dan volumenya terjaga. Dengan volume otot yang terjaga ini memberikan banyak manfaat. Yang pertama, meringankan beban sendi sehingga bisa mencegah terjadinya peradangan sendi. Bisa membantu menurunkan kadar gula darah dan lemak darah. Karena kalau volume otot kita meningkat, maka pembakaran atau metabolisme tubuh kita juga meningkat. Akhirnya apa yang terjadi? Gula darah dan lemak darah itu lebih banyak dibakar oleh otot kita untuk menghasilkan energi. Gula darah terkendali, lemak darah terkendali, resiko penyakit jantung dan pembuluh darah juga bisa menurun. Lalu yang ketiga, manfaatnya apalagi? Bisa digunakan untuk para penderita stroke. Seperti yang kita tahu, para penderita stroke ini kan sering banget nih mengalami kelemahan atau kelumpuhan pada satu sisi tubuh. Padahal otot ini penting banget. Kalau misalkan ototnya mengecil, geraknya juga makin susah, gula darahnya bisa naik, lemak darahnya bisa naik, nanti bisa beresiko terjadi stroke berulang. Dengan teknologi NMES bisa digunakan pada sisi penderita stroke yang mengalami kelemahan, kita rangsang lagi sarafnya, ototnya kita kuatkan kembali, ada pergerakan sehingga volumenya tetap terjaga dan bisa membantu pemulihan para penderita stroke. 5 tahun Pak Jamal sudah menggunakan teknologi laser secara konsisten. Manfaat yang paling utama yang Bapak rasakan di tubuh dalam menggunakan teknologi laser 5 tahun, apa itu Pak? Relax, tidak terlalu kekakuan, tidak ada. Ya bugar lah. Bugar. Pergerakan lebih leluasa. Bukan hanya Pak Jamal yang menggunakan teknologi laser, tapi ada masyarakat kita juga yang sudah merasakan manfaatnya. Mari kita cek bagaimana cerita mereka. Tangan saya sering merasa kebas, kesemutan, badan pegel-pegel, sama tekanan darah agak tinggi dan susah tidur. Alhamdulillah kebas dan kesemutan tangan saya berkurang. Buat semuanya, kalau kita bisa memperbaiki hidup kita sekarang, buat apa menunggu hari esok? Satu lagi cerita yang inspiratif untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi Pak Jamal untuk waktunya. Salam sehat untuk keluarga di Makassar, Sulawesi Selatan. Dan pemirsa, kami juga ucapkan terima kasih kepada dua praktisi kesehatan kami, Bang Paidon, terima kasih waktunya hari ini Bang. Dan juga Mbak Preti untuk semua edukasi dan semangat yang sudah ditebarkan. Kami ingatkan kembali, pemirsa, kehadiran teknologi laser di tengah-tengah kita adalah untuk memperbaiki kualitas darah dan pembuluh darah Anda. Sehingga kalau Anda punya masalah dengan tensi yang tinggi, kolesterol yang sulit dikendalikan, dan juga diabetes, maka dengan penggunaan teknologi laser, segala hal yang tadi saya sebutkan dapat terkendali. Dan ini waktunya Anda menggunakan, jangan pakai pikir kebanyakan lagi karena terlalu banyak cerita baik yang sudah kita dengar tentang teknologi laser dan teknologi NMES. Mas Panji akan menutup program kita Go Healthy hari ini dengan penjelasan lebih lanjut. Silakan disimak. Pemirsa, untuk kita bisa menjaga kesehatan tubuh, kita membutuhkan informasi kesehatan yang tepat. Mari ubah pola hidup lebih sehat dan gunakan alat kesehatan yang tepat. Yang terbaik, terdaftar dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah seperti Aku Laser Ultimate, keluarga terbaru dari Dokter Laser. Gogomol juga telah menghadirkan alat kesehatan dengan teknologi laser ke Indonesia sejak 2011. Sudah banyak yang menggunakan dan juga merasakan manfaat dari teknologi laser ini. Sekarang adalah waktunya bagi Anda dan keluarga untuk ikut merasakan manfaat dari teknologi laser. Dan bahkan jika Anda menghubungi kami sekarang juga, Anda akan memiliki kesempatan untuk menambahkan aksesoris tambahan, yaitu laser pad yang bisa digunakan secara lokal untuk membantu melancarkan aliran darah, mengurangi peradangan, membantu mengurangi rasa nyeri, melancarkan aliran darah, dan juga membantu merangsang regenerasi sel. Pastikan Anda memiliki Aku Laser Ultimate dari Gogomol supaya Anda bisa memiliki garansi resmi, layanan purna jual yang lebih terjamin, dan tim dokter yang siap membantu Anda. Hubungi nomor telepon yang tertera atau langsung saja chat kami sekarang juga dan dapatkan manfaat terbaik dari Aku Laser Ultimate.